Kita mengenal dulu apa itu styles di Figma. Jadi fitur style di Figma ini adalah sekumpulan pengaturan properti yang bisa digunakan kembali agar supaya desain kita bisa diterapkan dan dikelola secara konsisten. Teman-teman kalau perhatikan, ketika kita membuat desain, ada pengaturan properti yang bisa digunakan kembali. Kalau kita analogikan, ini seperti preset ya. Jadi ada pengaturan propertinya yang nanti kita akan gunakan. Style itu menyimpan teks, menyimpan warna, menyimpan efek. Efek itu kayak drop shadow, inner shadow, tekstur, dan kemudian styles menyimpan layout guide. Layout guide itu kayak grid dan kolom. Apa sih nilai tambahnya? Pertama, hemat waktu. Ketika kita mendesain, tidak perlu merubah satu-satu ketika ada revisi. Kemudian yang kedua, menjaga konsistensi. Desain itu sudah konsisten karena ada presetnya, karena ada stylesnya. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan kolaborasi. Kalau kita berkolaborasi dengan desainer lain atau dengan stakeholder. Nah, apa sih jenis-jenisnya? Yang tadi kita sebutkan ada text styles. Nah, text style ini untuk membuat elemen hierarki teks yang jelas dan konsisten. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, body text, dan lain sebagainya. Nah, kita simpan dulu, kita bikin dulu elemen hierarki ini, dan kita simpan di fitur text styles ini. Menyimpan font, kemudian menyimpan ukuran fontnya, kemudian menyimpan weight-nya, ketebalannya, menyimpan light height, dan letter spacing. Kemudian jenis yang kedua adalah color style atau warna. Jadi di color style ini teman-teman bisa menyimpan warna solid, kemudian bisa menyimpan warna gradient atau gradasi, dan kemudian juga menyimpan image fill. Dan gunanya apa? Ya gunanya adalah branding bisa konsisten. Ya tentunya ketika kita mendesain suatu website atau aplikasi, pastinya ada branding dong. Nah, branding itu dibuat dulu di presetnya gitu, supaya nanti brandingnya konsisten. Yang kedua adalah mudah diupdate secara global. Ketika ada update, brandingnya berubah, itu akan mudah untuk update ke semua desain atau project yang kita bikin. Kemudian yang ketiga, itu adalah efek styles. Di styles ini bisa menyimpan efek, ya, efek visual seperti drop shadow, ya, inner shadow, layer blur, background blur, dan lain sebagainya. Nanti kita ulik. Nah, di efek styles ini, tentu ketika kita membuat satu elemen misalnya yang membutuhkan efek visual, ya kita tinggal ambillah presetnya dari efek styles ini. Gunanya apa? Ya gunanya supaya semua drop shadow yang kita bikin itu rapi dan konsisten. Dan kemudian yang keempat, layout guide styles. Bisa menyimpan pengaturan layout, grid, baseline ya, kayak di mobile itu 8, di gridnya 8, di desktop itu 12 kolom grid. Itu disimpan nanti di style ketika kita membuat halaman baru atau project baru, ya tinggal pakai preset ini gitu. Bagaimana caranya membuat styles ini? Nah, kita mulai dari text styles dulu ya. Nah, text style ini teman-teman bisa dari sini. Ada 4 jenis styles, text, color, effect, dan layout guide. Kita akan membuat teksnya. Teman-teman bisa membuat di sini.